Yang mana nanti dari kebermanfaatan itu muncul yang namanya kalau orang kita bilang cuan. Makanya ada sholat, ada zikir, ada puasa, ada naik haji, ada umroh. Itu kan ikhtiar kita mendekat kepada Allah. Benefitnya apa kalau kita dekat sama Allah? Insya Allah hidup kita terjamin. Dia akan mencoba beberapa kali sampai nanti Allah akan tunjukkan ini loh yang sebenarnya cocok sama kamu. Gitu. Yakinlah semakin banyak orang berkolaborasi, insya Allah dalamnya masih banyak ada orang-orang yang terlibat. Itu ada rezekinya masing-masing. Kalau agama kan mengarahkan hidup kita. Kalau teknologi sebenarnya apa? Memudahkan hidup. Benar. Nah, tapi tetap AI itu kan pernah mengakui. Coba aja tes. Apa kelemahan kamu? Dia bilang apa? Saya tidak memiliki perasaan. Uang itu juga kan dia punya, uang tuh punya nyawa juga. Benar. Uang itu kan juga akan mendekati orang-orang yang hatinya baik, yang berderma, bersedekah. Dia senang tuh duit sama kita. Maka jangan pernah menghina uang. Usaha podcast tujuannya ini harus kuat di situ. Nanti insya Allah rezeki itu akan datang, akan ngalir dengan sendiri. Apapun ya, dan jangan takut mencoba. Gitu. Mengeluarkan dana modal itu jangan takut. Cuman pertanyaannya gimana supaya kita yakin bahwa kita bisa beli cabai, gitu aja. Keyakinan itu diperbaikin. Bukan hanya gimana cara dapetin duit, bukan. Perbaiki dulu keyakinanmu. Maka duit itu akan datang. Yang mau memulai bisnis tapi dengan modal minim dari 100.000 sudah bisa memulai usaha dengan potensi penghasilan 15 sampai 20 juta per bulan. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Logikers, kembali lagi bersama gue Akil di Logika Bicara Podcast. Oh ya Logikers, di bulan Ramadan ini kan kita berlomba-lomba atau berusaha mendapatkan ridho ilahi dengan melakukan banyak sekali kebaikan. Karena bulan Ramadan ini adalah momentum bagi seluruh umat muslim untuk berbuat kebaikan. Nah, masalah untuk konsep berikhtiar untuk mendapat kebaikan nih, gue pengen langsung wawancara dengan Ustadz Teddy Maulana, a.k.a. Ustadz Ute. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah kan ikhtiar nih. Bagaimana sih Ustadz kita biar bisa makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini? Dengan cara yang seperti apa? Apakah ada yang khusus nih dari Ustadz Ute? Siap. Bicara tentang ikhtiar, kita bicara posisinya dulu ya dalam ajaran Islam ya. Jadi ikhtiar itu di dalam agama kita, dalam Islam itu adalah hal yang wajib bagi seorang muslim atau muslimah. Wajib. Bukan sunnah, bukan mubah, bukan makruh. Jadi setiap orang itu wajib bergerak. Dari mana dasarnya? Buktinya ya, kalau orang berangkat umroh dan haji, salah satu rukunnya adalah ada sa'i. Betul. Ya, setelah tawaf, sa'i kan? Betul. Nah, kalau kita bicara tentang sa'i, itu kan kita mengacu kepada ceritanya Siti Hajar ya, ibundanya Nabi Ismail. Ketika beliau mencari air. Air itu kan lambang rezeki, penghidupan manusia, ya kan, untuk bertahan hidup. Betul. Dia melakukan perbuatan dengan keimanan, jadi bukan dengan insting, bukan tanpa kayak semacam respon yang datang begitu aja, enggak. Dia dengan keimanan. Ada 2 buah gunung antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Ditaruh, diletakkan putra tercintanya di dekat Ismail, di dekat Ka'bah. Dia berlari itu, berlari, kadang jalan, berlari lagi antara Bukit Sofa dan Marwah, sambil dia terus berdoa sama Allah. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan itu tujuan apa? Untuk supaya Allah merestui kapan nih rezeki akan dimunculkan. Dan dia tidak berpikir pesimis sedikit pun. Kan dari situ dulu ya. Betul. Tapi pertanyaannya, apakah ketemu air di Bukit Sofa, ketemu air di Bukit Marwah, atau di antara keduanya? Semua orang Islam tahu, nggak ada. Nggak ada. Justru air itu dekat Nabi Ismail. Betul. Dan sampai 7 kali loh. Betul. Berarti kan dia nggak berpikir berhenti di putaran kedua, nggak berpikir untuk berhenti di putaran kelima. Dia maksimal. Betul. Begitu putaran ketujuh, mungkin di situ bisa jadi ya tenaganya habis, udah kelelahan, dia berpasrah, muncul. Nah, ini bisa kita adopsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya, apalagi orang-orang yang sudah pernah berangkat ke tanah suci ya, harusnya lebih just lagi gitu ya untuk bisa mengadopsi ini, memahami ini. Jadi kita ini diperintahkan berikhtiar, itu artinya bergerak, berusaha cari peluang. Betul. Untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang. Yang mana nanti dari kebermanfaatan itu muncul yang namanya kalau orang kita bilang cuan.
Karena Nah, pastikan ada kebutuhan perut iya, juga yang kan dipenuhi ya. cuan itu identik dengan uang. Iya. Tapi kan bukan cuma uang doang kan, Betul. ada relasi bisa kita Betul. dapatkan. Terus kemudian ada lagi kebermanfaatan yang lain memenuhi kebutuhan orang. Jadi panduannya dalam Islam kalau ingin berikhtiar, yang dipikirkan adalah apa yang kita kerjakan ini kira-kira bisa nggak membantu memenuhi kebutuhan banyak orang. Kebutuhan orang kan ada kebutuhan perut, Betul. ada kebutuhan akal, pikiran, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, pakaian, ya kan? Jasmani dan rohani. Jasmani dan lah ya. rohani. Jadi lakukanlah ikhtiar, apapun itu, yang penting niatnya untuk bermanfaat bagi orang banyak, memenuhi kebutuhan Lillahi orang. ta'ala juga. Nah, harus dari sini. Karena dan ketika melakukan ikhtiar itu nggak boleh kita mengatur hasil. Oh. Nggak boleh. Karena hasil itu hak prerogatifnya Allah. Allah mengeluarkan dari mana, itu terserah Allah. Kita lakukan yang menjadi hak kita, ikhtiar itu. Berarti sebagai manusia tidak boleh intervensi ya? Nggak boleh mengintervensi, nggak boleh ngatur-ngatur Allah dong, mesti di mana gimana kan? Allah tahu kan, dan Allah ingin melihat kita. Termasuk ibadah juga adalah ikhtiar kita, untuk supaya kita jadi pribadi yang makin dekat sama Allah. Makanya ada sholat, ada zikir, ada puasa, ada naik haji, ada umroh. Itu kan ikhtiar kita mendekat kepada Allah. Benefitnya apa kalau kita dekat sama Allah? Insya Allah hidup kita terjamin dunia dan akhirat. Ke situ larinya, itu dulu. Tapi banyak ini nih. Orang berikhtiar tapi semakin semangatnya lupa. Iya. Begitu. Sering banget kejadian gitu ya kan. Ngejar dunia, akhirnya itu lupa. Iya. Sampai harus jatuh dulu baru keingat. Iya. Itu gimana sih agar biar kita nih nggak lupa bahwasanya pada akhirnya kan puncak tertinggi kita adalah bakal balik lagi kepada Allah gitu. Iya. Bagaimana nih agar kita tuh nggak lupa nih Ustaz? Iya. Ya, lupanya manusia itu hal yang wajar. Karena manusia kan tempatnya salah, tempatnya lupa. Dan tempatnya dosa kan. Betul. Makanya perlunya ada acara-acara seperti ini untuk mengingatkan nih yang sedang bekerja di luar sana ya, apapun pekerjaannya. Jadi yang harus dipahami, kita bekerja itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik saja. Makanan, bukan. Tapi juga pengembangan diri, memenuhi kebutuhan batin kita juga. Di dalamnya itu berarti kan ada hak-haknya badan kita juga dong. Ada haknya untuk istirahat, haknya untuk belajar, haknya untuk berkolaborasi dengan orang yang kita nilai mampu gitu untuk menutupi kelemahan kita. Kan setiap orang kan pasti punya kelebihan dan kekurangan. Di situ makanya ada kolaborasi. Nah, di situ. Jadi kalau dia ingat ke situ, insya Allah dia nggak akan putus asa. Balik lagi tuh. Nggak akan putus asa, dia pun jatuh, dia capek, dia rugi, dia bangkrut, dia bisa bangkit lagi. Gitu, itu mental tuh. Makanya kita nggak peduli kalau di Islam ya, tidak peduli seberapa sering kita jatuh, tapi seberapa sering kita mampu bangkit lagi. Karena ajarannya apa? Di agama Islam itu ada namanya rukun iman. Ya, nggak nyampe 5 nih. Rukun iman itu nggak nyampe 5. 5 kan hari akhir. Final, ya kan? Tapi kalau finalnya tidak sesuai dengan keinginan kita, ekspektasi kita, maka ada jalan keluarnya, ada exit plan-nya apa? Beriman kepada qada dan qadar. Kalau orang sudah beriman sama qada dan qadar, yakin ini yang terbaik buat dia, walaupun dia sudah berusaha buka usaha, tapi dia gagal, bangkrut, dia bangkit lagi. Selama masih bisa napas, selama hayat masih di kandung badan, dia akan bangkit lagi, usaha lagi. Berarti sebagai umat muslim harus berhusnuzon ya. Pertama berhusnuzon udah, ikhtiar udah, doa udah, tapi belum tercapai nih yang diinginkan, tidak sesuai dengan ekspektasinya dia gitu. Ya harus bertawakal, pasti ada hikmahnya, belajar dari kegagalan itu. Jadi nanti ujung-ujungnya itu dia akan mencoba beberapa kali sampai nanti Allah akan tunjukkan ini loh yang sebenarnya cocok sama kamu. Gitu. Ada ayatnya karena kan ada. Ustadz, iya. Kan nama saya kan Akil ya, Ustadz. Iya. Kepanjangan kan mutawakil. Orang yang bertawakal. Bertawakal kepada Allah. Kan dari Ali Imran. Iya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah akan dikasih jalan keluar. Bagaimana ciri orang-orang yang bertawakal? Ketika berusaha, dia maksimal. Apapun, dia misalkan ikhtiar di bidang ilmu, dia belajar kesana kemari, ngeluarin biaya banyak untuk sekolah lagi gitu kan, supaya nanti dia bisa ngajar segala macam. Misalkan dia seorang pebisnis, dia ngeluarin modal untuk beli barang, nyari pembeli dan segala macam. Maksimal, insya Allah Allah akan berikan jalan keluar. Asal dia jangan lupa untuk selalu berserah diri kepada Allah, berdoa, tidak mengandalkan kekuatan
dirinya sendiri. Kebanyakan orang yang putus asa itu mengandalkan kekuatan diri, nggak ada apa-apanya kita mah, jadi nggak enjoy. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Tidak berhasil, gagal semua. Ya karena dia nggak enjoy. Coba kalau dia enjoy bekerja bersama Allah, ya kan, berbisnis bersama dengan Allah, dia akan enjoy gitu. Jadi nggak hanya dunia terus, Ustaz, dan tidak perlu memaksakan. Kalau memang itu udah mentok, artinya udah nggak ada peluang lagi, nggak ada kesempatan lagi, dia bisa beralih cari yang lain. Oke. Dipersilahkan cari yang lain gitu loh. Kalau dia udah nggak cocok, udah kira-kira dengan passionnya dia nggak cocok, ya jangan dipaksakan di situ terus dong. Masih banyak peluang-peluang lain kan. Makanya itu pentingnya silaturahmi. Berguru bukan hanya pada satu guru. Nah, penting banget tadi Ustadz bilang kan silaturahmi nih ya, karena kan sebagai umat muslim kan kita kan tidak boleh yang namanya memutus silaturahmi dengan umat muslim. Iya. Berarti dengan kita menjaga silaturahmi kita, berarti salah satu bentuk ikhtiar kita juga berarti ikhtiar untuk supaya kita dapat informasi yang banyak gitu. Termasuk ada namanya dalam ilmu manajemen itu CRM ya, Corporate Relationship Management. Bagaimana kita memanage silaturahmi dengan orang-orang yang pernah berinteraksi bisnis dengan kita. Betul. Dirawat tuh. Iya. Nah, itu kan salah satunya contohnya. Atau kita cari lagi database baru, tiap hari kenalan dengan orang baru. Itu juga dalam rangka ikhtiar, karena setiap orang tuh punya peluang. Siapa tahu bisa kita isi. Atau kan seperti saya bilang tadi, setiap orang kan ada kelebihan, ada kekurangan. Kita datang ke orang itu, pasti bawa kelebihan dong. Betul. Iya kan? Siapa tahu dengan kelebihan kita ini bisa berkolaborasi, menutupi apa yang dia tidak punya. Betul. Begitupun dia akan menutupi kekurangan yang kita punya. Makanya dalam kolaborasi itu nggak boleh namanya ego, harus saya yang diuntungkan, nggak bisa. Harus win-win solution. Win-win solution, gitu. Lo punya apa, gue punya apa. Kolaborasi. Dan nggak mungkin tuh cuma sendiri doang, nggak bisa. Makin banyak orang yang terlibat, maka percaya dan yakinlah. Kadang orang kan takut ya, nanti kalau ada orang yang bekerja buat saya, nanti saya nggak dapat apa. Nggak boleh begitu. Dia punya misi bikin bisnis ini. Dan dia sendiri mengakui, saya butuh orang untuk ditempatkan di pos ini, dan dia akan menggaji. Nah, kalau dia ikhlas, maka rezekinya kan buat semuanya. Beda kalau dia kerjain semua sendiri, one man show. Mana bisa. Gitu. Sama seperti kita membuat podcast, membuat media segala macam gitu, training. Kan melibatkan banyak orang. Benar. Yakinlah, semakin banyak orang berkolaborasi, insya Allah dalamnya masih banyak ada orang-orang yang terlibat, itu ada rezekinya masing-masing. Gitu. Dan juga berarti rezeki kan dibagi rezekinya nih. Berarti dari yang pertama ini pun mendapat aliran rezeki lagi nih. Iya, malah bersyukur. Karena dia sebagai penyalur rezeki. Maka doanya kita juga jangan hanya jadi doa itu sebenarnya gini, doa itu kan asal kata dari kata dakwah. Doa itu bukan hanya asking, bukan hanya meminta. Tapi doa itu adalah memberikan sesuatu. Berterima kasih. Tuh doa tuh. Jadi doanya orang-orang level imannya masih rendah, minta terus kan. Tapi orang yang agak tinggi sedikit levelnya, bersyukur. Sama meminta kepada Allah diberi kesempatan, ya Allah saya punya kemampuan ini, kelebihan ini. Pertemukanlah saya dengan orang yang membutuhkan keahlian saya. Itu doa. Maka doanya itu kan coba bayangin aja doa waktu kita sholat duduk di antara dua sujud. Itu kan bukan cuma asking, bukan cuma minta. Tapi di situ juga kita bersyukur, berterima kasih, Robbik firli, ampuni kami ya Allah, wajburni, mengakui kelemahan kita kan, berterima kasih sama Allah ditutupi aib kita selama ini. Warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, ya Allah berikan kami rezeki yang barokah, wa'afini, wa'fu'ani. Iya, yafqahu. Nah, terus ada lagi doa yang 10 minta keselamatan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Itu bukan cuma minta, tapi juga memberikan sesuatu kepada Allah. Itu kewajiban kita meminta kan gitu sama Allah, dan kita dengan doa itu kita juga mendorong kita jadi ikhtiar kan. Betul. Gimana supaya agamanya selamat? Berarti saya harus belajar. Berarti saya harus mengikuti aturan yang Allah berikan. Jangan ikuti tarikannya setan kan. Betul. Gitu kan. Gimana supaya saya dirahmati ketika saya mau meninggal dunia? Ya berarti kan kita harus berbuat baik. Nah, berbuat baik kan berarti kan melibatkan manusia lain. Ke situ. Karena kembali ke hakikatnya, benar, manusia sebagai makhluk sosial, Ustadz ya. Betul, dan penerapan agama itu ada di amal soleh. Bukan asik sendirian aja dengan zikirnya, tapi amal solehnya gimana kepada yang lain gitu loh. Kita nggak bisa memberi harta, nggak bisa memberi uang. Yang bisa kita berikan apa? Ilmu, wawasan, waktu kita berikan untuk teman-teman kita gitu.
Bisa dibilang kan waktu itu pengorbanan paling terbesar, Ustaz. Iya, betul. Makanya kalau mau ikhtiar itu jangan mikirin berapa untungnya dulu. Kerja dulu. Kerja dulu, dilakukan dulu, baru nanti duitnya akan datang. Itu. Impactful banget loh. Iya. Jadi ingat. Jangan baru bikin usaha nih berapa untungan kira-kira. Jangan. Nggak boleh itu Nggak ya. boleh. Kerja dulu, benar-benar sungguh-sungguh ikhtiar. Mau rugi atau tidak rugi atau untung itu kita harus siapkan. Siap. Nah, kalaupun gagal, jadi kita ada lompatan lagi gitu, ada kemampuan kita untuk melanting lagi kan gitu kan. Gitu. Gagal hal yang biasa berarti Ustaz. Biasa. Sebenarnya kalau di Islam itu nggak ada yang gagal. Kok maksudnya gimana? Nggak ada gagal. Gagal itu kan kalau kata-kata orang sukses kan keberhasilan yang tertunda. Iya sih, oke sih. Benar, Iya kan? Benar. Tertunda. Jadi bukan gagal sebenarnya gitu. Ada yang bilang habiskanlah kegagalanmu. Habiskanlah percobaanmu kalau menurut saya. Oke. Kan kita coba, namanya nyoba kan. Gitu. Berarti emang belum pas aja ya? Belum pas. Nah, gimana supaya tahu pasnya? Ya kalau nggak pernah nyoba, nggak tahu pasnya kita di mana kan. Oh, pasnya saya di bidang ini, pasnya di bidang ini. Coba terus. Gitu. Berarti selagi sebelum dipanggil untuk Sebelum pulang, dipanggil untuk pulang, cobain lah. cobain. Tapi kalau udah ditentukan ini jalan kamu, ikutin. Masyarakat kita di dunia saat ini dengan era modern, era AI gitu kan, artificial Tapi emang intelligence. AI ini berdampak banget loh. So jadi, mohon maaf ya Ustadz ya, orang jadi pada malas. Iya, tapi Karena sudah terlalu, sorry Ustadz, udah terlalu terlena gitu Ustadz. Dengan Iya. adanya AI mencari informasi dari situ, Iya. adanya kayak ChatGPT, Iya. Bard gitu kan. itu cuma tergantung kita lagi. Kalau agama kan mengarahkan hidup kita. Kalau teknologi sebenarnya apa? Memudahkan hidup. Benar. Nah, harusnya dengan adanya ChatGPT segala macam dimudahkan. Jadi waktunya kita memeras otak mikir tuh. Tapi tetap AI itu kan pernah mengakui. Coba aja tes. Apa kelemahan kamu? Dia bilang apa? Saya tidak memiliki perasaan Iya. dan empati. AI-nya mengakui robot itu yang tidak dimiliki oleh manusia. Makanya walaupun ngambilnya dari AI, kalimat-kalimat promosinya tetap pakai rasa tuh, jangan main langsung tumplek, copy paste. Dirasain tuh. Kata-kata promosi itu yang saya ambil dari AI itu kira-kira cocok nggak kalau didengerin sama orang? Oke. Tetap manusia itu ada andil di situ juga. Berarti nggak bisa semerta-merta karena apa ya? Hanya untuk memudahkan aja. Benar. Gitu. Sedangkan manusia itu kan kalau dalam bisnis itu kan yang pertama yang harus didapatkan itu apa? Trust. Kepercayaan, baru kenyamanan, saling percaya dan nyaman. Baru terjadi transaksi. Kalau nggak ada pembelian. Orang membeli barang ke kita karena dia percaya sama kita. Benar. Beli satu teh ini nih, gelas satu cangkir teh ke kita bayar misalkan 5.000. Karena kita percaya di dalam teh ini nggak ada sianida. Aduh, kok kasus yang itu jangan dibahas. Kita bayar. Ice cold kok. Tapi gini loh, Ustaz. Masalah ikhtiar nih, Ustaz. Ya, tadi kan Ustaz sudah jelaskan bahwasannya kita itu tidak boleh, kegagalan itu nggak adalah di Islam. Iya. Ya, ada percobaan. Belum pas aja nih. Belum pas Ustaz, ya. aja, betul. Tapi kalau misalnya nih kita Dan yang kita keluarkan untuk kegagalan itu sebenarnya investasi. Kalau saya nyebutnya itu investasi. Maka ketika Anda berhasil, Anda ngitungnya bukan dari awal modal Anda untuk bisnis. Berapa nih modal saya keluarkan untuk bisnis ini? Bukan. Oh, jangan. Coba dihitung dari awal Anda mencoba bisnis yang pertama itu. Di bisnis yang ke-11 misalkan baru berhasil, atau ke yang 100 baru berhasil. Berapa investasi kita? Investasi kita bukan dari bisnis yang ke-100 itu. Tapi dari bisnis yang pertama. Itu investasi kita. Jadi itu jadi tabungan sebenarnya yang kita udah keluarin. Nggak ada istilah rugi kalau dalam agama Islam mah. selagi lillahi ta'ala ya. Iya, selagi lillahi ikhlas. ta'ala. Kan uang itu juga kan uang tuh punya nyawa juga. Benar. Uang itu kan juga akan mendekati orang-orang yang hatinya baik, yang berderma, bersedekah. Dia senang tuh duit sama kita. Maka jangan pernah menghina uang. Bilang atau berbohong dengan uang. Ya gitu. Tapi emang sensitif sih kalau masalah uang lah. Nah, iya. Karena uang akhirnya bisa rusak persaudaraan kan. Tapi kalau nggak ada uang juga gimana Ya, hidupnya? Iya. Gitu. Ada yang pernah bilang, emang nggak semuanya itu butuh apa? Tidak semua hal butuh uang. Tapi kalau nggak ada uang, hidup katanya berasa mati. Bisa tahu banget nih. Emang jiwa-jiwa entrepreneur banget nih Ustaz nih. Iya. Jadi tapi tetap aja walaupun kita menginginkan adanya cuan, Betul. niat awal itu cetusan itu kan kuantum ya.
itu niatnya untuk kebermanfaatan dulu. Di situ kita akan semangat membangun bisnis. Kalau niatnya hanya untuk, ntar gue untung sekian nih. Jalannya pasti ngaco deh itu. Karena banyak keinginan banyak pribadi ya. Makanya hati-hati dengan keinginan. Karena keinginan itu juga salah satu pintu masuknya seton. Keinginan. Bukan berarti nggak boleh ada keinginan. Ada keinginan, tapi kembali lagi niatnya harus benar. Gitu. Saya memulai usaha ini, tujuannya ini. Memulai usaha podcast, tujuannya ini. Harus kuat di situ. Nanti insya Allah rezeki itu akan datang. Akan ngalir dengan sendiri. Apapun ya. Dan jangan takut mencoba. Gitu. Mengeluarkan dana, modal itu jangan takut. Karena Rasulullah pedagang ya. Pedagang. Dan kita modalnya, kita nih tahu nggak? Kita ini terdiri dari 50 triliun sel. Wow. Dari atas kepala sampai ujung kaki. 50 triliun sel. Bayangin aja. Jadi ketika dibilang modal kamu apa? Modal dengkul ya benar-benar dengkul. Kalau kata almarhum Om Bob Satrio kan, modal dengkul. Ya benar-benar dengkul. Kita gunakan untuk silaturahmi. Benar. Datangin orang-orang itu. Karena ngobrol, menjalin koneksi ya. Iya, kan? menjalin Siapa koneksi. tahu ada yang bisa kita kolaborasikan. Betul. Iya, balik lagi ke situ. Oke. Apalagi bulan puasa nih. Waduh. Ditingkatkan. Tapi iya. Ada yang sempat bilang bulan puasa itu sampai Ramadan nanti sekitar ada 1 kuadriliun perputaran uang. Itu bagaimana dari sisi Ustadz tuh? Ya, jadi kalau perputaran uang itu kan karena ada lebarannya itu. Karena ada hari raya kan. Jadi orang berlomba-lomba untuk memberi kebutuhan dia. Momentumnya orang tuh nggak ada ketika hari raya pengen dalam keadaan sedih, dalam keadaan kekurangan gitu kan. Kan pengennya kan bahagia, pakaian baru itu wajar. Nah, kan itu situ uang berputar di situ. Apalagi orang kan kalau habis puasa kan biasa kan pengen makan yang enak-enak kan gitu kan wajar lah. Untuk yang tataran-tataran awam itu kan wajar kan seperti itu kan. Jadi terjadilah banyak produk-produk baru diluncurkan, promo-promo. Situ berputarin situ. Ekonomi memang Ramadan ini luar biasa. Momentum banget karena momentum. Nah, gimana kita promosinya ke bisa menyentuh hati masyarakat gitu aja supaya produk kita dibeli gitu, diingat dibeli. Sampai perjalanan juga kan tiket-tiket habis dari sebelumnya. Sampai sekarang dari semua bisnis. Wah, memang harus dipersiapkan secara matang ya dan promotionnya. Iya kan. Yang pembisnis harus pinter-pinter cari peluang, terus juga bagaimana promosinya. Iya, betul. Kan? Karena banyak banget, apalagi Indonesia sebagai mayoritas umat muslim. Mayoritas umat muslim nih. Benar. Jadi walaupun berasnya katanya mahal nih, tapi namanya kebutuhan mau bagaimana lagi pasti juga disingkat juga. Walaupun cabai 100.000 dibeli juga. Nah, udah kebutuhan Cuman pertanyaannya gimana supaya kita yakin bahwa kita bisa beli cabai gitu aja. Keyakinan itu diperbaikin. Bukan hanya gimana cara dapetin duit, bukan. Perbaiki dulu keyakinanmu, maka duit itu akan datang. Kan masalahnya di sini. Hati semua ya. itu. Iya. Kalau hatinya udah rasanya kekurangan, ya dia akan menarik, attract kan kekurangan-kekurangan yang lainnya datang. Tapi kalau hatinya berlimpahan, nah gimana supaya kita memunculkan perasaan yang berlimpahan walaupun duit kita nggak banyak nih, menolong orang dengan kita menolong bersedekah itu berlimpahan. Sedangkan alam bawah sadar kita tuh nggak bisa membedakan antara nyata atau real gitu kan. Antara nyata dan tidak nyata gitu, antara real atau unreal itu nggak bisa membedakan. Pokoknya kalau rasanya udah berkelimpahan, maka seluruh sel-sel tubuh kita ini akan membuat kita seperti orang kaya gitu loh. Gitu yang bikin orang tuh kaya tambah kaya, miskin tambah miskin tuh itu maksudnya. Mental. Mindset. Walaupun kita duitnya cuma di rekening misalnya cuma 50.000. Iya. Tapi kita bisa ngasih 10.000 nih. Masya Allah. Waduh, luar biasa. Itu. Cara misalkan gini, punya duit 100.000. Sama orang yang punya duit misalkan 1 juta. Yang 1 juta dibagi ke 5 orang. Yang 100.000 dibagi ke 10 orang. Rasa berlimpahnya yang mana? Yang 10 orang. Iya, walaupun duitnya cuma 10.000, tapi dia lebih kaya. Rasanya di sini gitu. Namanya itu alam kuantum tuh begitu. Merasakan. Kan namanya kuantum Islam. Bagaimana kita memaknai suatu keberkahan. Iya, keberkahan dari sisi kuantum. Gitu. Bermanfaat banget Logikers sharing session kali ini. Walaupun ya bisa dibilang momentum banget nih bulan Ramadan untuk kita saling berlomba-lomba berusaha untuk kita mendapatkan keberkahan dan juga peluang banget nih untuk para bisnismen atau entrepreneur ya kan. Ustadz nih. Oke, Logikers, sekian dulu untuk sharing session kali ini untuk podcast Logika Bicara dengan Ustadz Ute.
Saya Akil pamit undur diri. Jangan lupa untuk subscribe Logika Bicara dan juga untuk like dan komen. Satu mau promosi Ya, Instagramnya atau ini boleh banget ya. ya insya Allah kalau saya kan punya beberapa usaha ya ikhtiar, balik lagi ke Ikhtiar. ikhtiar kan. Konsep. Kalau masa rezeki mah dari mana aja Iya, kan. bener. Jadi ada umroh dan haji, perjalanan umroh dan haji. Kemudian kita juga ada bisnis yang mau memulai bisnis tapi dengan modal minim dari 100.000 sudah bisa memulai usaha dengan potensi penghasilan 15 sampai 20 juta per bulan. Wow. Produk-produknya produk-produk kebutuhan sehari-hari seperti vitamin, skincare untuk merawat tubuh. Kan. Apa itu, Ustaz? Namanya bisnis berkah amanah selalu. Itu di Instagram atau di mana? Itu nanti ada websitenya. Ada websitenya? Iya, websitenya ada berkahamanah.id. Mungkin bisa di bawah sini Logikers ya. Ntar bisa di-spill ke editor. Bisa, insya Allah. Kalau untuk umroh dan haji langsung hubungannya dengan Logika Berbicara aja.